Setelah terbang selama 10 hari tanpa istirahat, sebuah pulau yang tidak dikenal akhirnya muncul di depan. Pulau itu tampaknya cukup besar. Pulau itu memiliki medan bergelombang yang dipenuhi bukit dan gunung yang subur. Itu Pulau Petir Langit. Aku punya tempat tinggal sederhana di sana. Jadi aku sangat akrab dengan pasar di daerah itu. Pasar di sana juga salah satu yang terbesar di dekat Pulau Roh Hijau. Jadi aku yakin itu tidak akan mengecewakan Anda senior. Chen Jing menjelaskan dengan senyum di wajahnya saat dia terbang di udara. Fena roh di pulau itu tidak buruk. Tidak heran jika begitu banyak kultivator tinggal di pulau itu. Hani mengangguk saat dia melihat ke kejauhan. Tidak hanya Fena roh di Pulau Petir Langit yang terbaik di antara beberapa pulau di sekitarnya. Pulau ini juga menghasilkan beberapa jenis obat-obatan langka. Baik koalisi Starfall dan Istana Bintang tertarik pada pulau itu sebelumnya. Tetapi mereka berdua waspada satu sama lain dan mengizinkan kekuatan lain untuk mengambil kepemilikan bersama pulau itu sebagai gantinya, kata Chen Jing dengan sedikit sombong. Yang disebut kekuatan lain termasuk Sekte Azure yang Anda kan? Hani tertawa kecil. Sekte Azure yang kami memang memiliki beberapa orang yang tinggal di pulau itu. Tapi kami tidak akan berani mengklaim kepemilikan atas bagian itu. Chen Jing terkekeh. Tampaknya ada beberapa kesulitan yang terlibat, sehingga dia enggan membicarakannya. Hanli sebenarnya tidak tertarik pada Sekte Azure Yang. Karena itu, dia hanya tersenyum dan mengesampingkan topik itu. Setelah itu, Chen Jing mulai memperkenalkan kekuatan di pulau itu, serta beberapa kultivator jiwa baru lahir di sana. Hanli mendengar nama orang yang dikenal dari penjelasan Chen Jing, dan dia goyah sebelum berseru. Daoist Master Chief Crane dari Sekte Awan Giok. Dia juga di pulau itu. Saya mendengar bahwa dia terluka parah bertahun-tahun yang lalu. Hati Chen Jing sedikit bergerak, tetapi dia masih memberikan jawaban yang jujur. Kamu tahu tentang senior Swift Crane juga. Tubuhnya pernah dihancurkan bertahun-tahun yang lalu. Tetapi dia diselamatkan oleh Sekte Awan Giok yang berhasil memulihkan basis kultivasinya melalui kepemilikan. Saya mendengar bahwa dia memiliki niat untuk mengambil alih pulau untuk Sekte Awan Giok. Tapi dia bukan satu-satunya dengan niat seperti itu. Sehingga pada akhirnya pulau itu terbagi di antara beberapa kekuatan. Aku mengerti. Hani menjawab dengan sikap netral, membuatnya tidak mungkin bagi Chen Jing untuk membaca pikirannya. Sebelum mereka menyadarinya, mereka berempat telah mencapai pulau dan terbang langsung menuju pusat pulau. Sebuah kota kecil yang terletak di antara beberapa gunung tinggi muncul di depan mata mereka. Sudah cukup jelas bahwa kota ini baru dibangun belum lama ini. Itu tidak terlalu besar, hanya sekitar selusin kilometer persegi. Dan semua bangunan di kota ini dibangun dari batu-batu putih kelabu besar, menciptakan pemandangan yang murni dan teratur untuk dilihat. Tampaknya ada gerbang kota di keempat sisi kota, tetapi hanya kultivator pemurnian Ki yang menggunakan gerbang itu. Semua kultivator yang lebih kuat yang mampu terbang memilih untuk mengambil rute udara. Tampaknya itu adalah kota yang ramai. Mata Hani menyipit ketika dia tiba-tiba bertanya, berapa banyak kultivator yang tinggal di pulau ini? Apakah mereka semua ada di kota ini? Chen Jing sedikit goyah setelah mendengar itu sebelum menjawab setelah beberapa perenungan. Tidak ada angka populasi yang pasti, tetapi jika kultivator pemurnian Ki dihitung juga, maka mungkin ada 30.000 hingga 40.000 penduduk. Sebagian besar dari mereka tinggal di kota ini, sementara yang lain tersebar di tempat-tempat lain di pulau ini. Bahkan ada beberapa kultivator yang kuat yang telah membuat tempat tinggal goa mereka sendiri di permukaan pegunungan. Saya mengerti. Hani mengangguk dengan ekspresi serius dan tidak mengajukan pertanyaan lain. Mereka bertiga mencapai kota beberapa saat kemudian. Ayo turun sekarang. Pasar ada di sebelah sana. Dan kebetulan saya tahu beberapa toko yang berspesialisasi dalam menjual batu roh bermutu tinggi. Saya bisa memperkenalkannya kepada Anda senior. Jawab Chen Jing sambil tersenyum sebelum menunjuk ke arah wilayah selatan kota, menunggu instruksi lebih lanjut dari Hanli. Hanli mengangguk, tetapi mengejutkan ketiganya dia berkata, tidak perlu pengenalan.
Aku akan ke sana dan mencari sendiri. Kalian bertiga bisa pergi sekarang. Iya, Chen Jing sedikit terkejut, tapi dia tidak berani keberatan saat dia membungkuk dengan hormat. Hani menoleh ke mereka bertiga dan tiba-tiba berkata dengan suara dingin, "Saya tidak ingin orang lain tahu tentang fakta bahwa saya datang ke pulau ini. Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, bukan? Harap yakinlah senior, kami tidak akan memberitahu siapapun apapun." Hati Chen Jing tersentak kaget, tapi dia masih mempertahankan ekspresi hormat. "Hehe, aku harap kamu mengatakan yang sebenarnya." Hani terkekeh sebagai jawaban, tapi dia tiba-tiba menjentikan jari yang tersembunyi di lengan bajunya. Segera setelah itu, tubuhnya berayun dan dia menghilang di tengah kilatan cahaya biru. Ekspresi tiga kultivator berubah drastis, dan mereka buru-buru melihat sekeliling hanya untuk menemukan bahwa Hanli tidak terlihat. "Paman bela diri Chen, kita..." "Jangan katakan apa-apa, ayo kembali dulu." Wanita muda itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Chen Jing memotongnya dengan ekspresi gelap. Dia kemudian memberi isyarat agar mereka berdua mengikutinya saat dia berubah menjadi seberkas cahaya yang pergi keluar kota. Kedua kultivator pembangunan fondasi masih sedikit terkejut, tetapi mereka hanya bisa mengikuti pemimpin mereka. Mereka berdua telah terbang lebih dari 50 km sebelum mereka menyadarinya, dan mereka turun di gunung kecil yang tidak tertulis. Di lokasi yang tidak jelas di kaki gunung, ada sebuah gua kecil. Chen Jing memimpin keduanya ke tempat tinggal dan mengaktifkan semua batasan di dalam sebelum duduk di aula untuk bermeditasi dengan mata terpejam. Kedua kultivator pembangunan fondasi melirik satu sama lain, tetapi tak satu pun dari mereka berani mengatakan apapun. Beberapa saat kemudian, Chen Jing akhirnya membuka matanya dan menghela nafas saat ekspresinya sedikit berkurang. "Aku bisa memastikan sekarang bahwa indera spiritual pria itu tidak memata-matai kita di sini. Bahkan jika indera spiritualnya bisa mencapai tempat ini, itu tidak akan dapat melewati batasan gua. Apa yang ingin kau katakan, keponakan Yen?" Chen Jing menoleh ke wanita muda itu dan bertanya. "Aku hanya ingin mengatakan bahwa asal-usul senior Han ini agak mencurigakan. Dia adalah kultivator jiwa baru lahir. Namun kita belum pernah mendengar seseorang seperti dia. Itu benar-benar aneh. Haruskah kita melaporkan masalah ini ke sekte kita, sehingga mereka dapat menyelidiki ini? Mungkin penatua kita akan tahu siapa dia." Wanita muda itu menjawab dengan ragu-ragu. Pria tua itu mengangguk setuju dengan proposal ini. Jadi bagaimana jika kita mencari tahu siapa pria itu? Patriark kita saat ini dalam pengasingan untuk membuat terobosan ke tahap jiwa baru lahir tahap akhir. Tidak peduli siapa pria ini, dia tidak cukup penting untuk mengganggu pengasingan patriark kita. Jika patriark kita tidak bisa melakukan apapun kepadanya, mengapa kita mengambil resiko menjengkelkannya hanya untuk mencari tahu siapa dia? Dari apa yang dia katakan sebelumnya, tampaknya dia memiliki pengetahuan tentang laut bintang tersebar. Jadi dia kemungkinan besar baru saja keluar dari periode pengasingan yang panjang. Dia tentu saja tidak pernah terdengar di laut bintang tersebar kita. Dia memperingatkan kita untuk tidak mengungkapkan lokasinya. Apakah Anda pikir dia tidak akan berani melakukan apapun kepada kita hanya karena kita dari sekte Azure Yang? Bahkan jika dia membunuh kita tanpa patriark kita untuk membela kita, sekte tidak bisa melakukan apapun padanya. Mengapa kita melakukan sesuatu yang menimbulkan begitu banyak resiko tanpa imbalan yang berharga? Chen Jing mendengus dingin. Rasa dingin merambat di tulang punggung wanita muda itu setelah mendengar itu, dan dia buru-buru menyetujuinya. Juga tidak peduli kepada siapa kita mengungkapkan informasi ini, itu tidak menguntungkan kita dengan cara apapun. Sebaliknya, Chen Jing sedikit terbawa dan melanjutkan omelannya. Namun apa yang gagal dia sadari adalah bahwa cahaya keemasan samar berkilau di bawah salah satu sepatunya. Cahaya keemasan menyala sebelum diam-diam berangkat dari sol sepatu, lalu menghilang tanpa suara ke lantai batu aula. Beberapa saat kemudian, cahaya keemasan mencapai jauh ke tanah, di mana penghalang cahaya biru tiba-tiba menghentikannya di jalurnya. Itu adalah batasan pelindung tempat tinggal gua. Cahaya emas sedikit goyah sebelum surut untuk mengungkapkan kumbang emas seukuran ibu jari. Itu adalah salah satu kumbang pemakan emas milik Handi.
Begitu kumbang kembali ke bentuk aslinya, dia bergegas menuju penghalang cahaya dan mulai mengambil gigitan besar dari itu. Pembatasan itu bukanlah semacam pembatasan tingkat tinggi. Sebaliknya, itu sangat kasar. Dan kumbang mampu melewatinya hampir seketika, muncul di sisi lain penghalang. Pembatasan tidak dipicu selama seluruh proses. Trio changing sama sekali tidak mengetahui urutan kejadian ini. Kumbang itu melintas sebelum menghilang di bawah tanah. Beberapa saat kemudian, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di mata seorang lelaki tua jangkung dan kurus yang sedang berjalan di sepanjang jalan tertentu di wilayah selatan kota. Sebuah titik cahaya keemasan melesat keluar dari tanah sebelum menghilang dengan diam-diam ke lengan bajunya. Ekspresi pria tua itu tetap sama sekali tidak berubah, tetapi sudut bibirnya sedikit menanjak. Pria itu tidak lain adalah Hanli yang telah mengubah penampilannya. Titik cahaya keemasan itu secara alami adalah kumbang pemakan emas, di mana dia telah menanamkan sepotong indera spiritualnya. Setelah mencapai jiwa baru lahir tahap akhir, meskipun indera spiritualnya masih jauh lebih rendah daripada kultivator transformasi dewa, itu masih jauh lebih kuat daripada kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Dengan demikian, dia sudah mampu menanamkan sedikit indera spiritualnya ke dalam suatu objek. Tentu saja, ini bukan pengaturan permanen. Gumpalan indera spiritual itu hanya dapat mempertahankan dirinya sendiri untuk jangka waktu tertentu, dan itu hanya dapat diimbuhi dalam makhluk hidup yang hidup. Lebih jauh lagi, kumbang pemakan emas adalah serangga roh yang terhubung dengan jiwanya. Jadi dia dapat menggunakan indera spiritualnya untuk secara langsung mengendalikan mereka. Ketika Handi berpisah dari 3 kultivator, dia tidak segera membunuh mereka untuk membungkam mereka. Tetapi dia menanamkan sedikit indera spiritualnya ke salah satu kumbang pemakan emasnya, lalu menyelipkannya ke tubuh changing agar dia bisa kembali ke guanya tinggal. Dengan tingkat kekuatan Handi saat ini dalam hubungannya dengan kemampuan kumbang pemakan emas, itu secara alami tidak akan diperhatikan oleh seorang kultivator formasi inti belaka. Hanli telah mengambil keputusan. Jika ketiga orang ini mengikuti instruksinya, maka dia secara alami akan meninggalkan mereka sendirian. Namun jika mereka memutuskan untuk memainkan trik di belakang punggungnya, maka dia akan segera menggunakan kumbang pemakan emas ini untuk membunuh mereka semua. Kumbang pemakan emas yang belum mencapai kematangan penuh tidak akan mampu berbuat banyak bagi para kultivator jiwa baru lahir. Tetapi dengan kekuatan tak terhancurkan dan daya menelan mereka, itu akan menjadi tugas yang sangat sederhana untuk merawat seorang kultivator formasi inti awal dan 2 kultivator pembangunan fondasi. Setelah kembalinya kumbang pemakan emas, Hani segera menarik gumpalan indera spiritual itu. Percakapan antara trio changing langsung diputar kembali kepadanya, dan dia tersenyum secara internal sebelum tidak mengindahkan ketiganya. Dia mengalihkan perhatiannya ke pavilion yang terletak di kedua sisinya. Dia jelas berada di pasar yang disebut changing. Tidak hanya ada banyak kultivator di sini, ada juga beberapa kultivator tingkat tinggi yang naik ke udara atau turun dari atas dari waktu ke waktu. Ada juga beberapa kultivator yang berhati-hati yang bergegas melewati pavilion dengan sangat waspada. Tampaknya terus-menerus takut dikenali. Hani mengukur kultivator lainnya dengan sembrono, dan tindakannya secara alami menarik perhatian beberapa kultivator. Namun setelah mendeteksi basis kultivasinya dengan indera spiritual mereka, semua kultivator segera ngeri. Mereka semua langsung bergegas pergi atau memaksakan senyum ke wajah mereka sebelum berbalik. Hani telah membatasi basis kultivasinya, berpura-pura sebagai kultivator formasi inti tahap akhir. Meski begitu, itu sudah cukup untuk menakuti semua kultivator lainnya. Setelah mengambil beberapa langkah lagi, Hani tiba-tiba goyah ketika tatapannya jatuh di beberapa pavilion, di mana sedikit kejutan muncul di wajahnya. Itu adalah 6 pavilion berlantai 2 yang berjajar berdampingan di sisi jalan. Ada bendera panjang dan tipis yang dipasang di depan masing-masing pavilion, dan ada diagram yang berbeda pada bendera-bendera itu, yang terdiri dari monster biru, pedang emas kecil, ramuan roh biru, dan beberapa desain lainnya. Apakah itu serikat 6 istana? Hani terkejut melihat ini. Jika dia mengingatnya dengan benar,
banyak kekuatan di lautan bintang yang tersebar telah bergabung dengan koalisi Starfall. Karena itu, sangat mengejutkan melihat kekuatan lain mendirikan toko dengan sangat berani di pulau ini. Tampaknya koalisi Starfall memang cukup kuat. Meskipun mereka tidak mampu mendominasi seluruh pulau Roh Hijau, kekuatan lain di pulau itu masih tidak berani mendirikan toko di kota. Honey telah berkonflik dengan banyak monster jiwa baru lahir lama di koalisi Starfall. Jadi dia secara alami tidak akan mencari mereka. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk berjalan menuju toko di depannya. Namun sebelum dia bahkan mulai mendekati toko, beberapa kultivator tiba-tiba muncul dari salah satu paviliun Serikat 6 Istana. Honey melihat kultivator di garis depan grup, di mana ekspresinya sedikit berubah. Itu adalah pria tua berjubah kuning yang tampaknya berusia lebih dari 50 tahun. Ada seorang pendeta Daois dengan satu set jubah keren di sampingnya. Yang terakhir tampaknya berumur sekitar lebih dari 20 tahun, dan keduanya adalah kultivator jiwa baru lahir awal. Ada 4 kultivator formasi inti di belakang mereka, serta manajer setengah baya mengenakan seperangkat pakaian dari Serikat 6 Istana. Manajer itu memasang senyum lebar di wajahnya dan jelas-jelas berusaha menjilat. Itu sangat wajar. Lagi pula, para kultivator jiwa baru lahir adalah makhluk yang dihormati di mana-mana. Dan itu adalah kesempatan yang langka untuk mereka berdua mengunjungi toko yang sama sekaligus. Apa yang membuat ekspresi Honey berubah sedikit? Tidak lain adalah Daois muda dalam jubah keren. Pria itu tampak sangat muda, tetapi tidak peduli bagaimana Honey memandangnya. Dia jelas adalah pendeta Daois yang sama yang telah memburunya bertahun-tahun yang lalu dan hampir mengambil nyawanya. Daois Master Swiftbrand. Hanya saja, dia tampaknya telah kembali ke usia yang jauh lebih muda. Meskipun begitu, penampilannya tidak banyak berubah. Itu adalah Daois Master Swiftbrand yang telah dibangkitkan dari kematian. Adapun fakta bahwa penampilannya sebagian besar tetap tidak berubah, Honey tidak menganggap itu aneh. Ada banyak teknik rahasia di dunia kultivasi yang dapat memungkinkan seseorang untuk mengubah penampilan dan sosok mereka secara permanen. Sebagian besar kultivator yang dibangkitkan melalui kepemilikan akan secara tidak sadar kembali ke penampilan aslinya untuk membuat semua orang lupa dengan fakta bahwa mereka telah mendapatkan tubuh baru melalui kepemilikan. Bagaimanapun, kepemilikan tidak dilarang di kalangan kultivator kelas tinggi, tapi itu tetap buruk bagi reputasi mereka. Fakta bahwa Master Swiftbrand telah kembali ke penampilan aslinya namun jauh lebih muda dari sebelumnya merupakan indikasi yang jelas bahwa dia baru saja menggunakan teknik rahasia yang mengubah penampilan belum lama ini. Karena itu, dia belum memiliki kesempatan untuk mengubah usianya juga. Bagaimanapun, penampilan bisa diubah dalam waktu singkat, tetapi usia adalah cerita yang berbeda. Honey segera menyusun ekspresinya lagi sebelum berjalan menuju paviliun seolah-olah tidak ada yang terjadi. Master Swiftbrand dan pria berjubah kuning juga hanya memandang Honey sepintas. Mereka terkejut melihat bahwa basis kultivasinya cukup tinggi, tetapi mereka tidak mengindahkannya ketika mereka memimpin 4 kultivator formasi inti menuju pusat kota. Honey juga berjalan di depan bahkan tanpa menoleh, memberikan kesan bahwa dia hanya lewat. Namun tepat pada saat itu, Master Swiftbrand dan bibir pria berjubah kuning itu mulai bergerak, tetapi mereka tidak mengeluarkan suara. Dengan demikian menunjukkan bahwa mereka sedang berbicara menggunakan transmisi suara. Honey membelakangi mereka berdua dan langkah kakinya sedikit goyah lagi. Namun dia dengan cepat melanjutkan ke depan, semakin jauh dari Master Swiftbrand dan yang lainnya. Setelah memutari sudut terakhir, Honey berjalan ke paviliun yang agak bergaya. 2 jam kemudian, dia akhirnya keluar dari toko, ditemani oleh seorang kultivator yang tampaknya adalah manajer. Namun dia tidak segera pergi, sebaliknya dia berjalan ke toko terdekat. Ketika Honey akhirnya berjalan keluar dari toko kelima, dia telah menukar semua harta karun dan material berlebihan yang dia bawa untuk lebih dari 100 batu roh bermutu tinggi. Hasil yang dia sangat puas dengannya. Namun ketika dia mulai berjalan pergi, dia tiba-tiba menemukan bahwa beberapa kultivator formasi inti yang tidak dikenal telah muncul di dekatnya.
Mereka semua tampaknya hanya dengan santai berbelanja, tetapi ekspresi aneh yang muncul di mata mereka menunjukkan tujuan yang lebih jahat. Hani tertawa dingin dan segera memutuskan untuk menyimpang dari rencana aslinya. Karena itu, dia mulai berjalan di sepanjang jalan keluar dari pasar, lalu keluar dari kota batu dengan berjalan kaki. Para kultivator semua menggunakan teknik penyembunyian saat mereka mengejar Hanli. Namun setelah berhasil keluar dari gerbang kota, mereka semua berpaling untuk saling memandang. Hani telah diselimuti rasa spiritual mereka selama ini, tapi entah bagaimana dia menghilang. Lingkungan mereka sepenuhnya tanpa kehadiran Hanli. Pergantian peristiwa ini secara alami membuat para kultivator berkeliaran dengan panik. Beberapa dari mereka telah dikerahkan oleh toko-toko yang dikunjungi Hanli. Sementara yang lain memperhatikan bahwa Hani telah mengunjungi banyak toko dan telah dilihat oleh para manajer dengan hormat pada setiap kesempatan, sehingga mengingatkan mereka pada fakta bahwa transaksi besar telah terjadi. Hani menyamar sebagai kultivator formasi inti tahap akhir, tetapi dalam menghadapi hadiah yang cukup menggoda, orang-orang ini tidak akan mundur. Banyak dari mereka sudah memutuskan sebelumnya untuk bergabung. Namun setelah menghilangnya Hanli secara misterius, para kultivator ini dapat mencari melalui daerah sekitarnya dengan cara tercengang. Tidak ada dari mereka yang bisa menemukan Hanli pada akhirnya, jadi mereka hanya bisa kembali ke kota batu dengan frustasi dan kekecewaan di hati mereka. Tidak lama setelah mereka semua pergi, cahaya biru tiba-tiba melintas di udara di atas tempat Hanli baru saja menghilang. Segera setelah itu, sosok manusia yang tidak jelas mulai muncul. Cahaya spiritual kemudian melintas dari tubuh sosok manusia, dan itu berubah menjadi Hanli dengan serangkaian fitur aslinya. Hanli melirik kota batu, dan seringai mencibir muncul di wajahnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak ingin memperingatkan para kultivator jiwa baru lahir di kota atas kehadirannya, dia pasti tidak akan membiarkan para kultivator itu kembali ke kota hidup-hidup. Karena itu, mereka sangat beruntung tidak dapat melihat melalui teknik penyembunyian Hanli. Jika tidak, Hanli akan menghancurkan para kultivator formasi inti dengan mudah. Setelah melihat sekeliling dari sudut pandangnya ke atas di udara, Hanli memutuskan ke arah tertentu dan terbang sebagai seberkas cahaya biru. Beberapa saat kemudian, garis cahaya biru turun pada suatu tempat. Itu adalah tempat yang sangat tenang dengan flora dan fauna yang sangat indah serta kabut gunung tebal. Hani hanya melirik sekilas ke sekelilingnya sebelum mengangguk pada dirinya sendiri. Dia mengangkat tangan dan setumpuk bendera formasi dengan berbagai warna muncul. Selusin cahaya melesat ke depan, semuanya menghilang ke kabut di sekitarnya. Lapisan kabut putih kemudian dengan cepat naik dari tanah, menyatu dengan kabut di sekitarnya untuk membentuk apa yang tampaknya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tubuh Hanli tersembunyi di dalam kabut ini. Setelah menyiapkan formasi penyembunyian itu, dia menepuk kantong binatang roh tertentu yang tergantung di pinggangnya. Suara mendengung keras meletus ketika puluhan ribu kumbang pemakan emas terbang keluar dari kantong, menciptakan awan emas yang melayang di depannya. Hanli duduk dengan kaki terlipat di depannya dan mulai melantunkan sesuatu. Cahaya spiritual biru mulai melintas di tubuhnya dan ledakan keras meletus, mengikuti kumbang yang berubah menjadi bunga emas yang melesat ke segala arah. Hampir pada saat yang sama, Hanli tiba-tiba membuka matanya yang awalnya berkilauan dengan cahaya yang sangat terang sebelum kemudian jatuh sangat redup. Ini adalah teknik rahasia yang Hanli pernah lepaskan di lembah iblis untuk membagi rasa spiritualnya menjadi lebih dari 1000 helai. Itu adalah teknik yang dia kuasai sendiri menggunakan teknik pengembangan hebat. Teknik ini memungkinkan dia untuk membagi indera spiritualnya menjadi untayan tipis yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian bisa dia tempati sementara waktu ke kumbang pemakan emas. Jadi itu setara dengan lebih dari 1000 pasang telinga dan mata baru. Setelah semua kumbang pemakan emas terbang keluar dari kabut putih, beberapa dari mereka bersembunyi di tanah, sementara yang lain naik ke udara. Dalam sekejap mata, semua serangga roh telah menghilang. Hanli duduk di tengah formasi dengan mata terpejam dan ekspresi dingin di wajahnya. Waktu berlalu dengan lambat. Matahari di langit berangsur-angsur turun ke cakrawala, dan ketika malam akhirnya tiba, seluruh pulau terjerumus ke dalam kegelapan.
Namun kota batu tetap terang benderang, sebagai serangkaian batu cahaya bulan yang diisi penuh dengan kekuatan spiritual bersinar di malam hari, membuat kota batu seterang seolah-olah masih siang hari. Sebaliknya, di mana-mana di luar kota batu tampak sangat gelap dan angin laut terus-menerus melolong, seolah-olah ada banyak iblis dan iblis yang bersembunyi di dalam kegelapan. Kultivator tidak benar-benar peduli apakah itu siang atau malam, karena mereka bisa menggunakan kekuatan sihir mereka untuk memberi diri mereka penglihatan malam. Tetapi jangkauan penglihatan mereka akan jauh lebih rendah dibandingkan siang hari. Di dalam kota batu yang dikelilingi oleh pegunungan, 8 menara batu menyala serempah. Sebuah penghalang cahaya biru melindungi seluruh kota di dalam kalau-kalau ada binatang iblis yang mencoba menyelinap ke kota. Namun dalam kegelapan malam, ada beberapa orang mengenakan topi bambu kerucut yang merayap diam-diam ke gerbang kota tertentu. Penjaga di gerbang terdiri dari seorang kultivator formasi inti bersama dengan beberapa kultivator pembangunan fondasi. Orang di garis depan kelompok itu mengangkat topi kerucut mereka sedikit untuk mengungkapkan fitur mereka yang sebenarnya, di mana para penjaga dengan cepat membuka celah dalam batasan kota untuk memungkinkan mereka meninggalkan kota batu. Begitu orang-orang ini meninggalkan kota, mereka terbang ke kegelapan sebagai seberkas cahaya menghilang dalam sekejap mata. Mereka semua bepergian dengan sangat cepat dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Namun ketika mereka telah mencapai lebih dari 50 km jauhnya dari kota, salah satu dari mereka tiba-tiba mengeluarkan suara bingung ketika mereka goyah di udara. Seutas benang putih tipis keluar, segera menghilang ke udara di belakang mereka. Para kultivator lain juga tersandung melihat itu, dan mereka semua berbalik untuk melihat ke belakang. Suara mendesis meletus, mengikuti semburan cahaya keemasan menusuk tiba-tiba muncul di langit malam yang sangat jauh. Benang putih itu sepertinya telah mengenai sesuatu, dan mengikuti suara melengking yang aneh, bola cahaya emas seukuran kepalan tangan mulai jatuh ke tanah. Apa itu? Salah satu kultivator lainnya berseru. Sementara itu, kultivator yang melepaskan serangan itu memberi isyarat dengan tangannya, di mana benang putih itu melesat ke arahnya atas perintahnya. Ancaman itu berputar di udara sebelum berubah menjadi jarum putih bersalju tipis yang jatuh ke tangannya. Baru kemudian dia menjawab, "Aku tidak yakin. Sepertinya itu semacam serangga roh, tapi aku tidak tahu apakah itu liar atau telah dijinakan. Bagaimanapun serangga roh pasti memiliki tubuh yang sangat keras. Karena itu tidak tertusuk oleh jarum penderitaan putihku. Pergi dan pulihkan tubuh serangga itu. Saya ingin melihat jenis serangga roh apa itu." Kedua kultivator bersamanya segera merespon dengan hormat, sebelum terbang menuju tanah hitam pekat sebagai 2 garis cahaya mencari serangga roh emas yang baru saja dibunuh. Namun keduanya kembali dengan ekspresi suram setelah 10 menit. "Master Sekte, serangga roh tampaknya tidak mati. Kami tidak dapat menemukan tubuhnya di sana," salah satu dari mereka melaporkan dengan suara gelisah. "Itu tidak mati. Apakah kamu pikir jarum penderitaan putihku adalah jarum jahit? Kamu mengatakan bahwa itu tidak dapat membunuh serangga roh belaka." Kultivator yang melepaskan serangan itu tampaknya kesal dengan respon itu. "Kakak Bai, serangga itu tampaknya benar-benar selamat. Aku juga tidak dapat menemukannya." Kultivator lainnya tiba-tiba menimpali dengan suara sedih. "Benarkah? Biarkan aku melihatnya." Kultivator yang melepaskan jarum kaget mendengar itu. Dia buru-buru melepaskan indera spiritualnya untuk dengan hati-hati mencari melalui daerah sekitarnya. Beberapa saat kemudian, ekspresi tegang muncul di wajahnya. Benar-benar tidak ada tanda-tanda serangga roh emas di daerah sekitarnya. Dalam keheranannya, bibirnya bergetar saat dia mentransmisikan suaranya. 2 kultivator lainnya segera masing-masing mengangkat satu tangan bersamaan. Salah satu dari mereka memanggil palu hijau kecil, sementara yang lain melepaskan benang putih tipis yang tak terhitung jumlahnya yang melindungi mereka bertiga. "Siapa yang mengikuti kami? Jangan menyelinap seperti pengecut. Keluar untuk menemui kami," teriak kultivator yang telah melepaskan benang putih. Pada saat yang sama, tatapannya memindai area sekitar saat aura yang mencengangkan keluar dari tubuhnya. Daerah di sekitarnya tetap diam dan tidak ada yang menampakkan diri dalam kegelapan, seolah-olah tidak ada orang di sana. Kultivator yang baru saja berbicara sangat marah melihat ini.
Dia berdengung dengan dingin ketika dia membuat segel tangan, bersiap untuk melepaskan serangan yang akan memaksa pengejar mereka untuk menunjukkan diri. Tepat pada saat itu, dengung tidak jelas tiba-tiba terdengar di sekitar mereka dari segala arah. Lebih jauh lagi, suara itu hanya menjadi semakin keras, seolah-olah itu dengan cepat mendekati mereka. Hati para kultivator tersentak setelah mendengar itu, ketika mereka mengamati sekeliling mereka dengan mata lebar. Beberapa saat kemudian, bintik-bintik cahaya keemasan mulai muncul dalam kegelapan. Setiap titik cahaya emas mengandung kumbang emas di dalamnya, dan bintik-bintik itu mulai muncul semakin banyak. Kelompok kultivator telah dikelilingi. Keributan segera terjadi pada kelompok setelah melihat itu. Bahkan dua kultivator di garis depan kelompok tercengang. Secara khusus, orang yang baru saja menyerang serangga roh tahu betapa kuatnya serangga roh itu. Dengan begitu banyak dari mereka muncul sekaligus, itu pasti tidak akan mudah untuk mengurus mereka semua. Dengan demikian, ekspresi kultivator segera menjadi gelap ketika indera spiritualnya menyapu tanpa henti melalui daerah sekitarnya, mencoba menemukan kultivator yang memanipulasi serangga roh ini. Namun, pencariannya terbukti sia-sia. Lawan mereka telah menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik, membuatnya tidak dapat menemukan keberadaan mereka. Itu segera membuat hatinya tenggelam. Itu menunjukkan bahwa lawan mereka memiliki harta khusus atau teknik rahasia untuk menyembunyikan diri. Atau basis kultivasi mereka secara signifikan lebih unggul dari milik mereka. Bagaimanapun, tak satu pun dari kemungkinan itu adalah hal yang baik. Jika kamu akan menggunakan serangga untuk menjebak kami, maka setidaknya berikan kami alasan untuk tindakanmu. Kamu masih belum mengungkapkan diri kepada kami. Apakah kamu benar-benar hanya seorang pengecut yang akan bersembunyi di bayang-bayang? Riak kultivator yang telah memanggil Palugio. Pada saat yang sama, cahaya hijau yang menyilaukan mulai muncul dari harta di tangannya. Hehe, kamu akan segera bertemu denganku. Rekan Dawi Swiftbrand, aku di sini khusus untukmu. Jadi tidak mungkin aku tidak akan keluar untuk bertemu denganmu. Apakah kamu ingat aku? Aku seorang kultivator yang tidak jelas dengan nama keluarga Han. Suara dingin pria tiba-tiba terdengar dari dalam kegelapan. Dari suara itu, tampaknya pria itu masih sangat jauh. Han, siapa kamu dan kapan aku pernah menyinggungmu? Salah satu kultivator bertopeng bergerak ketika mendengar itu. Dia merobek topi bambu kerucut dari kepalanya, mengungkapkan serangkaian fitur muda yang dipenuhi dengan kejutan dan kebingungan. Pria ini tidak lain adalah Master Swiftbrand. Kultivator yang telah memanggil benang putih juga melepas topinya yang berbentuk kerucut. Dia adalah kultivator berjubah kuning yang telah menemani Master Swiftbrand pada hari sebelumnya. Ekspresinya cukup suram saat tatapannya menembus kegelapan. Adapun para kultivator di belakang mereka secara alami adalah murid dari dua kultivator jiwa baru lahir ini. Agak aneh bahwa orang ini meninggalkan pulau diam-diam pada malam hari. Setelah mendengar pertanyaan Master Swiftbrand, semburan tawa parau muncul dari segala arah sebelum tiba-tiba berhenti. Pria itu jelas tidak punya niat untuk menjawabnya. Itu membuat semua orang semakin bingung. Rekan Dawi Swiftbrand, apakah pria itu salah satu musuhmu? Pria berjubah kuning itu bertanya dengan alis berkerut. Dari apa yang dikatakan penyerang misterius mereka, tampaknya dia secara langsung menargetkan Dawis Master Swiftbrand. Saya tidak yakin. Saya tidak memiliki ingatan tentang musuh dengan nama keluarga Han. Master Swiftbrand menjawab tanpa ekspresi ketika dia mengarahkan kocokan ekor kuda di tangannya di hadapannya. Meskipun ekspresinya tenang, dia sangat bingung. Dia tidak bisa mengingat memiliki musuh yang begitu kuat. Pria berjubah kuning tampaknya cukup waspada terhadap kultivator misterius ini, dan dia ragu-ragu sejenak sebelum memperingatkan. Terlepas dari siapa pria itu, dia jelas mengejar Anda dengan niat buruk. Anda harus berhati-hati sesama Taois. Aku secara alami sadar akan hal itu. Namun pria ini jelas juga seorang kultivator jiwa baru lahir. Bagaimana mungkin aku tidak dapat mengingat musuh yang begitu kuat? Han, Master Swiftbrand bergumam ketika dia berpikir keras. Selama penundaan singkat ini, suara sesuatu yang merobek udara tiba-tiba meletus di langit malam.
Garis cahaya biru yang mempesona kemudian melesat dari kejauhan. Muncul di tengah gelombang kumbang mengikuti hanya beberapa kilatan. Cahaya surut untuk mengungkapkan seorang pria muda berjubah biru. Aku benar telah menunggu Anda begitu lama. Jadi Anda benar-benar berencana untuk pergi ke Pulau Roh Hijau. Apakah Anda akan menyerahkan batu roh Anda atau saya harus mengambilnya dari Anda? Pria muda itu memakai ekspresi acuh tak acuh. Benar-benar tak kenal takut di hadapan Master Swiftcran dan pria berjubah kuning. Keduanya adalah kultivator jiwa baru lahir awal. Mereka berdua menyapu perasaan spiritual mereka ke arah Hanli, di mana tanda-tanda ketakutan muncul di kedua wajah mereka. Keduanya tidak dapat mendeteksi basis kultivasi Hanli. Namun dari tekanan spiritual yang tidak jelas keluar dari tubuhnya, mereka dapat mengatakan bahwa basis kultivasinya jelas melebihi milik mereka. Ini kemungkinan besar seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan. Lebih jauh lagi, fakta bahwa dia segera mengungkap rahasia di balik perjalanan mereka menjadi kejutan besar bagi mereka. Rekan Daois, saya Huang Kun dari Pulau Naga Api. Saya khawatir saya tidak yakin apa yang Anda maksud dengan batu roh bermutu tinggi. Mungkin Anda disesatkan oleh beberapa rumor dan menyimpan semacam kesalahpahaman terhadap kami. Pria berjubah kuning itu sangat cerdik dan licik. Dia bisa mengatakan bahwa musuh ini lebih kuat dari mereka, jadi dia segera memasang senyum sopan. Kesalahpahaman, hehe. Aku mendengar percakapan transmisi suaramu dari tadi. Apakah itu rumor yang salah? Kamu hanya bisa menyalahkan keberuntunganmu karena bersama Swiftcran. Swiftcran, apakah kamu masih ingat aku? Seringai mencibir muncul di wajah pemuda itu. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Master Swiftcran saat wajahnya yang dingin terlihat. Dia secara alami tidak lain adalah Hanli, yang telah membagi indera spiritualnya menjadi lebih dari 1000 helai. Kemudian menggunakan bantuan kumbang pemakan emas untuk melacak Master Swiftcran. Senyum pria berjubah kuning itu langsung menegang saat mendengar kata-kata dingin Hanli. Kamu Hanli. Kamu maju ke tahap jiwa baru lahir. Pada saat yang sama ketika Hanli membalas pria berjubah kuning itu, Master Swiftcran dikejutkan oleh rasa keakraban. Tiba-tiba, dia kembali mengingat peristiwa yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Dan dia akhirnya mengenali Hanli. Setelah menyadari hal itu, ekspresi ragu muncul di wajahnya. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Saudara Swiftcran, apakah Anda kenal orang itu? Siapa dia? Shock dan amarah melonjak melalui pria berjubah kuning. Dan dia berbalik ke Master Swiftcran dengan ekspresi gelap. Hanli jelas tidak punya niat menyelesaikan itu dengan cara damai, jadi pertempuran tidak bisa dihindari. Pria berjubah kuning itu tahu bahwa dia tidak akan bisa melepaskan diri dari pertempuran yang akan datang. Jadi tentu saja yang terbaik adalah mengukur apa yang dia hadapi di sini. Meskipun mereka menghadapi seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan, keduanya adalah kultivator jiwa baru lahir awal. Dan jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka tidak perlu takut lawan ini. Hanli melayang di udara dengan tangan bersedekap, menatap mereka berdua dengan seringai dingin di wajahnya. Rekan Taois Huang, pria itu adalah orang yang mendapatkan kuali surgawi bertahun-tahun yang lalu. Saya tidak berpikir bahwa dia akan maju ke tahap jiwa baru lahir, jawab Master Swiftcran dengan ekspresi gelap. Apa? Dia adalah orang yang sedang diburu oleh koalisi Starfall. Aku tahu, dia entah bagaimana terlihat akrab. Tetapi bukankah dia hanya bocah tahap formasi inti? Bagaimana dia sudah mencapai tahap jiwa baru lahir? Aku sendiri tidak yakin akan hal itu. Kuali surgawi dikenal sebagai harta rahasia nomor 1 dari laut bintang tersebar. Jadi mungkin itu berisi semacam pil yang tak terbayangkan yang dapat secara drastis meningkatkan basis kultivasi seseorang. Tidak ada yang pernah membuka kuali sebelumnya. Jadi, itu mungkin untuk terjadi. Master Swiftcran berspekulasi dengan tatapan serakah di matanya. Jika itu benar-benar masalahnya, maka kita dalam masalah besar. Basis kultivasinya sudah semenakutkan ini, dan dia memiliki kuali surgawi. Bahkan jika kita menggabungkan kekuatan kita mungkin tidak dapat mengalahkannya. Pria berjubah kuning mentransmisikan suaranya ke Master Swiftcran saat dia melihat Hanli dengan ekspresi waspada. Aku secara alami sadar akan hal itu,
Tetapi bahkan jika itu ternyata masalahnya, bagaimana dia bisa menghentikan kita jika kita melarikan diri? Bibir Master Swiftclan berkedut sedikit, tetapi ekspresi percaya diri muncul di wajahnya. Adapun para murid tahap formasi inti, dalam situasi berbahaya seperti ini, mereka hanya harus ditinggalkan. Kamu benar, kultivator berjubah kuning goyah setelah mendengar itu sebelum tertawa. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Jika kamu sudah selesai, maka sudah waktunya aku mengirim kalian berdua di jalan. Jangan berpikir tentang mencoba melarikan diri. Hani bergerak ketika dia tertawa dingin.